Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan Ibu Fitra Hartati. Kali ini saya akan melanjutkan materi produktif untuk tingkat 12 di jurusan otomatisasi tata kelola perkantoran. Pada materi sebelumnya anak-anak, kalian sudah belajar tentang dana kas kecil, di mana dana kas kecil itu ada dua pencatatan, yaitu pencatatannya dana tetap atau interest dan fluktuasi atau dana tidak tetap. Nah, kali ini Ibu akan melanjutkan materinya, yaitu pencatatan dana kas kecil metode dana tetap atau interest ya. Nah, kas kecil sebelumnya kamu juga harus ingat, saya sudah juga melampirkan di akun e-learning kalian tentang apa itu mekanisme debit dan kredit dalam akuntansi. Nah, di sini di layar seperti yang kalian lihat, itu ada 5 kelompok akuntansi atau kelompok akun ya, ada aset, liabilities, ekuitas, pendapatan dan juga beban. Nah, ada posisi bertambah dan juga berkurang. Nah, ini maksudnya gimana? Jadi aset ya kan, jika dia bertambah, letakkan kolomnya atau nominalnya itu di kolom debit. Sedangkan jika berkurang, maka letakkan dia di sebelah kredit. Sedangkan liabilities ataupun kewajiban, nah, jika dia bertambah, dia kebalikan dari aset tadi. Jika bertambah dia letakkan sebelah kredit, jika berkurang letakkan di sebelah debit. Sedangkan kalau ekuitas ataupun modal, dia mirip seperti liabilities atau kewajiban, di mana bertambah letakkan sebelah kredit, sedangkan berkurang letakkan sebelah debit. Nah, ada 2 kelompok lagi, yaitu pendapatan atau revenue. Jika bertambah dia di sebelah kredit, sama seperti ini, 1, 2, 3, ini mirip ya posisinya. Jika berkurang letakkan dia di sebelah debit. Sedangkan kelompok beban itu mirip seperti aset ataupun kekayaan, di mana jika dia bertambah letakkan dia di sebelah debit, angkanya atau nominalnya, letakkan dia kolomnya di sebelah debit, dan sedangkan dia berkurang letakkan kolomnya di sebelah kredit. Ibu rasa kalian bisa memahaminya. Seandainya kalian bingung kelompok-kelompok aset itu apa-apa saja, kelompok pendapatan itu apa, beban apa, kalian bisa searching di Google. Tapi Ibu juga sudah menekankan tadi, Ibu sudah kirim atau melampirkannya di akun e-learning kita. Silahkan kalian buka dan silahkan kalian pelajarin. Nah, lanjut, kita akan setelah kalian belajar tentang jurnal, kan kita sudah belajar tentang pengertian kas kecil, lalu jurnalnya bagaimana. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar setelah kita buat jurnal kita mau ngapain, yaitu kita buat pemindahan pencatatan mutasi dana kas kecil. Umumnya kalau di akuntansi kita belajarnya seperti buku besar. Hanya saja buku besar yang di sini atau mutasinya aja kita mencatatnya yang ada akun kas kecilnya saja. Umumnya kita pakai format seperti yang di layar ini, ada kolom tanggal, lalu ada kolom nomor bukti, juga ada kolom keterangan, kolom debit, kredit, lalu ada akun. Nah, ini bagaimana? Tanggal diisi berdasarkan tanggal transaksinya. Dimana biasanya di sini nanti akan Ibu tampilkan juga contoh soalnya atau studi kasusnya. Di sini biasanya tahunnya dulu atau bulannya dulu, baru tahunnya, baru di sini di kolom kedua bakal ada tanggal-tanggalnya sesuai dengan transaksi yang ada. Nomor bukti bisa kamu dapatkan berdasarkan transaksi di transaksinya. Misalkan bukti kas keluar 1001 atau 111 berdasarkan transaksi. Kalau yang itu, kalau tidak ada bagaimana Bu? Tidak usah diisi. Nah, kalau keterangan apa yang diisi Bu? Ini berdasarkan keterangannya itu boleh ada, boleh tidak. Jadi biasanya apa yang mengakibatkan, kita ambil intisari dari transaksi itu. Jadi misalkan pengisian kas kecil awal, kita bisa isi kas kecil awal atau pengisian kas kecil awal. Terus misalkan kita melakukan namanya pembelian, misalkan pembelian barang apa, kita tulis di sini, tapi hanya ringkasan saja. Tidak ada pun kolom keterangan, tidak masalah. Yang penting ada tanggal, nomor bukti, ada kolom debit untuk menuliskan angka yang masuk ke posisi debit dan juga angka yang masuk ke posisi kredit. Oke, lalu di sini ada kolom akun 1120, 1130, 1140. Ini maksudnya gimana? Ini adalah akun teman dari debit atau kredit ini. Jadi misalkan kas kecil itu, oke lah, kas kecil itu tidak ada. Biasanya ini untuk nama-nama akun yang mengakibatkan kas kecil itu berkurang. Jadi misalkan dibeli atau dibayar biaya pemeliharaan gedung. Nah, biaya pemeliharaan gedung itu tidak kita tuliskan nama akunnya, tapi nomor akunnya. Seperti itu ya, Nak. Jadi di sini pun diisi berdasarkan nominal angkanya. Oke, kita langsung masuk ke studi kasusnya. Ya,
Jadi studi kasus ini adalah jurnal umum ya. Jadi pencatatan mutasi dana kas kecil itu kita ambil dari jurnal umum yang sudah kalian buat berdasarkan soal dari dana kas kecil ya. PT Wijaya Kusuma, jurnal umumnya kas kecil periodenya April 2020. Seperti Ibu bilang tadi, ada kolom tanggal, ada nomor bukti, ada keterangan di ini diisi nama akunnya, lalu posisi debit dan kredit. Oke. Nah, ini untuk periode April dan di tahun 2020, di mana transaksinya itu ada tanggal 1, 3, 6, 10, 12, 13, 15, 17, 20, 22, 26 dan 27. Nah, di sini kalau kita lihat tanggal 1 bukti kas keluarnya itu kas kecil di debit 10 juta, lalu kas di kredit 10 juta. Jika kita sudah pelajarin, kamu sudah masih ingat materi sebelumnya yang dijelaskan oleh guru produktif kamu, kas kecil kas ini berarti pengisian awal kas kecil. Nah, inilah dia jurnalnya, di mana posisi debit itu kas kecil, kredit adalah kas. Letakkan dia di sebelah kredit, angkanya 10 juta dan nama akunnya adalah kas. Nah, ingat anak-anak, jika dia pencatatannya dana tetap atau dana kas kecil metode dana tetap, setiap terjadi transaksi yang mengakibatkan kas kecil itu berkurang, kamu tidak perlu menjurnalnya. Jadi saya buat di sini, kamu boleh tidak menuliskan tanggalnya, ya. Kamu boleh tidak menuliskan bacaan ini, tapi kali ini Ibu menuliskannya supaya kalian ingat. Nah, biasanya kalau seandainya kita tidak menuliskan ini, ya kan? Kita harus buat catatan kecil, pemegang dana kas kecil harus buat catatan supaya dia tidak terjadi selisih, jadi dia tidak lupa kalau pernah terjadi transaksi itu. Di tanggal 3 dia no entry, tidak di jurnal, berarti ada transaksi yang mengakibatkan kas kecil itu berkurang. Lalu tanggal 6, tanggal 10, dan tanggal 12 sama seperti tanggal 3 ada terjadi transaksi tapi tidak dicatat. Karena apa? Karena kita metode dana tetap. Oke, di tanggal 13 BKK 004-015 nomor buktinya ada perlengkapan kantor yang di debit 940, perlengkapan kebersihan 400.000, lalu beban listrik, air dan telepon 1.250.000, beban promosi 600.000, lalu kas kredit 3.190.000. Nah, ini apa? Ini adalah kas kecilnya tadi kan kita dapat 10 juta. Lalu tanggal 3, tanggal 6, tanggal 10, dan tanggal 12 terjadi transaksi yang mengakibatkan kas kecil itu berkurang. Di tanggal 13 uang kita berkurang, kita isi kembali. Namanya pengisian kembali dana kas kecil. Ketika kita melakukan pengisian kembali dana kas kecil, akun-akun tadi, ya kan, transaksi yang tidak tadi dicatat, kita harus munculkan kembali dengan meletakkan dia di sebelah debit. Sedangkan nanti kita simpulkan dia, kita letakkan dia kas. Ini berarti kas kecil kita bertambah. Ya, ini kamu bisa lihat dari soal yang ada, dan dapatnya 3.190 itu dapatnya dari mana? Dari total debit secara keseluruhan. Ibu rasa kamu bisa dipahami, bisa paham untuk yang ini. Kita masuk ke soal tanggal 15, 17, 20, dan 22. 15, 17, 20, 22, dan 26 itu sama seperti tanggal 3, 6, 10, dan 12. Di mana transaksinya atau kas kecil kita berkurang lagi. Nah, dana tetap tidak menuliskan akun apa yang transaksi tidak dicatat, makanya kata-katanya no entry atau tidak di jurnal. Tapi kita buat catatan kecil tapi tidak terlihat di sini. Nah, di tanggal 27 kita isi kembali dana kas kecil yang tadi dipakai. Ya. Lalu itu ada beban transportasi, beban konsumsi, beban lain-lain, beban perlengkapan kantor, baru kreditnya kas. Kalau kita lihat sama nggak sih sepertinya tanggal 27 dengan tanggal 13 sama. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah nama akun yang mengakibatkan uang dana kas kecil itu berkurang. Ya, 970, 420, 520, 1.586 ditotalkan, letakkan dia di sebelah kredit 3.496.000 yaitu untuk kas. Oke, ini hanya flashback materi tentang jurnal umum ya, di guru produktif kalian sebelumnya juga pasti sudah menjelaskan bagaimana pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum. Nah, kali ini Ibu akan melanjutkan dari jurnal umum ini, kita pindahkan dia ke dalam catatan mutasi dana kas kecil. Oke, kita lihat berikutnya. Nah, ini dia. Jadi formnya seperti
ada tanggal, ada nomor bukti, ada debit, ada kredit, lalu akunnya. Nah, akun-akun ini nak 1121, 1122, 6110 dan sampai 6150 itu adalah nomor akun. Kita tidak pakai nama akun, tapi kita pakai nomor akun. Di sini ibu menghilangkan rupiah, jadi satuan ribuan rupiahnya. Jadi ibu supaya kita lebih ringkas, ini artinya contohnya ini 10.000, bukan 10.000 ya, tapi 10 juta ya. Jadi saya menghilangkan 3 angka di belakang, nolnya 3 angka di belakang itu tidak ada kita buat. Oke, ini semua kita pindahkan dari jurnal umum yang tadi ya. Nomor buktinya juga bisa kamu pindahkan juga, tanggalnya kamu pindahkan, nomor buktinya kamu pindahkan dari jurnal umum. Lalu ada posisi debit dan kredit. Nah, posisi debit dan kredit ini nak letakkan di mana, misalkan contohnya kita flashback dulu slide sebelumnya. Oke. Nah, kita lihatnya dari setiap kata-kata yang muncul kas kecil, misalkan kas kecil itu di debit 10 juta ya. Debit 10 juta, maka kita tinggal pindahkan dia ke formnya. Oke, debit 10 juta. Nah, ini diambil dari mana? Dari akun kas kecilnya. Dari akun kas kecil. Lalu tanggal 3 ini kredit 940. Ini dapat dari mana? Kas kecilnya itu tadi berada kan tidak di jurnal ya di sini. Tapi kalau kita sudah tahu ini, oh no entry ini tidak di jurnal. Kenapa? Transaksinya mengakibatkan karena apa? Karena kas kecilnya itu berada di sebelah kredit. Karena apa dia? Karena kita membeli perlengkapan kantor. Oke, lanjut. Oke, ini dia ya. 940 ini adalah kas kecilnya. Posisi kas kecil berada di sebelah kredit, yaitu 940 karena adanya pembelian perlengkapan kantor tadi. Lalu 400.000 adalah pembelian perlengkapan kebersihan. Nah, lalu ini juga kamu bisa lihat 1.250 ini, kamu bisa lihat angka-angka ini semua dari jurnal umum yang tadi. Ya anak-anak, tinggal pokoknya intinya adalah tinggal lihat posisi kas kecil itu di sebelah debit kah atau sebelah kredit kah. Tinggal kamu pindahkan. Yang penting jurnal umum kamu sudah benar, maka perpindahan mutasi dana kas kecil ini juga akan semakin gampang. Nah, setelah itu kamu mentotalkan ya, jadi seandainya kamu sudah memindahkan angkanya, kamu tinggal mentotalkan ya, jumlah posisi debitnya berapa, lalu kreditnya berapa. Nah, ini debit kurangkan dengan nilai yang ada di kredit. 16.686.000 dikurang 6.686.000, maka dapatlah selisih 10 juta. Jadi 10 jutanya seperti tadi, kas kecil awal kita dibentuk sebesar 10 juta rupiah. Oke, jadi anak-anak kalau seandainya kamu kurang paham atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan berikan komentar di akun e-learning kita atau mungkin di channel YouTube ini. Oke, sekian materi yang bisa Ibu bawakan untuk pencatatan mutasi dana kas kecil. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.